Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dari model langsung menjadi tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali memunculkan diskursus publik. Wacana ini awalnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam puncak peringatan HUT Partai Golkar ke-60 pada 16 Desember 2024 di Sentul, Jawa Barat. Gagasan tersebut mendapatkan sambutan positif Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah ketua partai politik yang hadir. Ini kan sebenarnya dulu pernah diungkapkan di eranya Pak SBY, dan waktu itu menang kan, waktu itu untuk tidak langsungnya itu menang. Tetapi kemudian beliau bikin perpu kan, akhirnya kemudian ditarik kembali menjadi pilkada langsung. Tapi kemudian sekarang hidup kembali, dan itu di momen dimana pada waktu itu ketika setuju undang-undangnya itu meminta waktu sekitar 10 tahun, kan sekarang satu dekade 2024 itu. Jadi saya kira yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana duduk perkaranya. Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setujunya. Kita harus lihat bagaimana seharusnya kita berpikir mencari jalan keluarnya. Jadi antara pihak yang mengusulkan dan bagaimana kemudian respon kita sebagai pegiat reformasi. Saya kira itu. Kalau saya bicara masalah pilkada langsung maupun tidak langsung, dulu di era Orde Baru itu pilkadanya tidak langsung melalui DPR, yang mana keberangkatannya adalah melalui partai. Sekarang ada independen. Jadi itu sudah sebuah kemajuan. Kalaulah nanti kembali kepada pilkada tidak langsung, itu akan hilang, khususnya dalam hal independen. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa pilkada tidak langsung itu bergantung kepada yang namanya partai politik. Tentu saja ini akan membahayakan, di mana sampai saat ini partai politik itu hampir atau nyaris tidak mewakili suara rakyat. Katakanlah yang paling terbaru adalah Omnibus Law. Ada banyak korban tentang Omnibus Law, undang-undang perubahan undang-undang KPK dan sebagainya. Itu semua kan tidak lepas daripada peran sentralnya, peran pokoknya yang ngedok itu adalah DPR, dalam hal ini partai politik. Nah, ini akan sangat membahayakan kalau tidak ada kontrol dari masyarakat langsung. Maka saya juga bersepakat dengan pernyataan daripada teman-teman atau para pemikir yang di sini merasa kalau pilkada ini kembali kepada pilkada langsung, tidak pemilihan langsung, itu ada sebuah kemunduran, dan itu mau nyata adalah kemunduran. Alasan utama kembali ke pilkada DPRD, sebab tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, bahkan disebut sebagai beban bagi kandidat dan peluang praktik politik uang. Namun, perlu dicatat, ternyata besarnya angka itu terkait dana politik yang jauh dari praktik informal, seperti biaya konsultan dan ongkos saksi dan relawan. Saya kira gini, kita kembali kepada konstitusi kita ya, UUD 45, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan dalam konteks itu, maka spirit pilkada langsung saya kira bisa kemudian sesuai dengan spirit otoda itu berada di kabupaten kota, provinsinya mungkin tidak. Tetapi kalau kemudian ditanya siapa yang paling diuntungkan, eksekutif atau legislatif, saya kira mau eksekutif mau legislatif, kalau tidak ada pilkada langsung itu justru yang paling diuntungkan ya, baik eksekutif maupun legislatif, terutama dalam tanda kutip ya, orang-orang yang jadi. Jadi terutama pemilik modal yang besar, kemudian kekuatan-kekuatan oligarkis, dan rakyat nantinya hanya akan kemudian menjadi penonton. Makanya kemudian ide tentang meniadakan pilkada langsung menurut saya itu adalah arah terhadap adanya despotisme baru. Kalau di era Orde Baru kita menganggapnya itu sebagai bagian dari era despotik, maka cara-cara kemudian ingin meniadakan pilkada langsung ini adalah despotisme baru. Kenapa? Karena seolah-olah kemudian mengatakan ini menghemat keuangan negara dan sebagainya. Sistem pilkada saat ini sesungguhnya yang harus dibenahi adalah perangkat hukumnya. Perangkat hukumnya ya dari undang-undangnya dan peraturan yang mengikutinya, juga sanksinya. Dan perangkat yang kedua adalah manusianya, aparatnya. Dalam hal ini
KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. Mau diakui atau tidak, kalau seandainya tidak ada kontrol sosial, tidak ada kontrol masyarakat, maka kekuatan partai politik itu akan mendominasi sehingga rakyat hanya menjadi tontonan. Nah, saat ini rakyat diperankan, dimasukkan untuk ikut serta di dalam pemilihan. Ketika itu perangkatnya tidak disiapkan dengan baik, maka ya seperti saat ini. Ada orang bertanya, wah saat ini rakyat pemilih sudah terbeli suaranya. Jangan disalahkan kepada rakyat atau pemilih yang saat ini mendapatkan uang, lantas mereka memilih dan sebagainya. Sudah cukup zaman Orde Baru saja, bangsa Indonesia mendapatkan pengalaman buruk dari pemilihan kepala daerah tidak langsung. Lalu reformasi memunculkan kembali semangat kedaulatan harus di tangan rakyat. Ketika pilkada langsung berada di tingkat kabupaten kota sesuai dengan spirit utama dari otonomi daerah, di provinsi ditiadakan, bisa dikembalikan, bisa ditunjuk oleh presiden, bisa mendagri, bisa juga dipilih oleh DPRD, tetapi saya kira menghilangkan total itu tidak cocok. Tapi kalau mencari solusinya, saya kira partai politik sekarang menjadi momentum bagi partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada rakyat atau calon pemilih. Kenapa? Karena selama ini misalkan, contoh ya, yang terbaru di Jakarta, rakyat Jakarta sebagian besar minta ini, ternyata yang disediakan itu. Atau kemudian di Surabaya, mohon maaf, kita dulu pernah memprediksi ya, itu bisa 2 calon minimal. Ternyata kemudian semua partai politik bersatu memilih satu paslon dan hanya ada satu paslon sehingga melawan kotak kosong, di Gresik dan sebagainya. Total di Jawa Timur ada 5, ini kan semuanya merupakan pelemahan sebenarnya saya kira, pelemahan demokrasi dan menguatnya oligarki. Kalau pemerintah mau bersikap arif dan bijaksana, mari kita duduk bersama-sama. Kenapa kok pilkada sekarang terjadi, ada yang mengatakan ini seperti barbar, seperti ijon, jual beli dan sebagainya. Bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Karena sesungguhnya sudah bagus, tinggal perangkatnya tadi. Perangkatnya dibikin. Seseorang peraturannya adalah kalau mau maju sebagai kepala daerah atau calon legislatif berumur sekian bla 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 dengan ijazah sekian dan sebagainya. Nanti dalam pelaksanaannya siapapun tidak boleh menggunakan perangkat-perangkat seperti money politik, aparatur pemerintah, aparatur negara. Kan kita nyata sekarang ini tidak ada sanksi. Gerakan-gerakan yang menggunakan faktor kepala desa, ASN dan sebagainya, kalau sampai ikut tidak ada sanksinya. Kalau sanksi itu dipertegas, siapapun ASN yang terlibat, kepala desa yang terlibat, minimal disanksi seandainya terindikasi saja, terbukti dalam arti kata dia menjadi salah satu tim kampanye, maka dia akan diberhentikan. Diberhentikan, tidak ada kata lain, diberhentikan atau ditambahi dengan dihukum sekian, diancam hukuman 5 tahun misalkan. 5 tahun kan tentu orang akan berpikir, karena 5 tahun itu pasti bisa dipenjara, pasti bisa ditahan, dan ditambahi dia akan diberhentikan, maka tidak akan ada upaya-upaya menggerakkan. Meskipun dampak dari pemilihan langsung telah merubah demokrasi ke sistem pasar yang tentu sangat materialistis. Hal ini sebenarnya diciptakan oleh elit politik sendiri dengan asumsi target kemenangan harus didukung dengan uang. Maka, sungguh tidak tepat saat rakyat sudah terlanjur terbiasa dengan politik materialis, lalu disalahkan sebagai bagian dari kejahatan penerima suap. Saya kira bukan persoalan itu, ini juga PR ya sebenarnya, termasuk kepada Bapak Presiden gitu, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, termasuk ketua umum partai-partai yang setuju dengan upaya untuk tidak langsung, karena mereka menurut saya lalai di dalam memberikan edukasi politik terhadap calon pemilih gitu. Jadi kalau kemudian besarnya biaya itu kan di luar aturan yang semestinya gitu loh. Mengatakan presiden yang mengatakan bokek setelah pemilihan loh. Ngapain bokek kalau kemudian memang tidak menggunakan, misal mohon maaf dalam tanda kutip ya, kalau tidak melakukan money politics gitu, kenapa harus repot dengan pengeluaran yang besar? Karena
tentu semuanya kan sudah diatur. Apalagi mohon maaf, kalau ada pilkada langsung, itu kan dampaknya terhadap rakyat kan ekonomi hidup. Tapi kalau kita bicara masalah money politik, ya percuma. Money politik kalau dipegang oleh tidak langsung, tetap saja. Wong sekarang beli bendera, beli suara. Saya mendengar, saya pernah mengikuti seseorang tidak perlu saya sebutkan ya namanya. Beliau saya kawal sampai di Jakarta. Apa yang terjadi? Untuk membeli rekom saja sudah mahal. Waktu itu bukan 100 juta, 200 juta, sudah bicaranya sudah M, puluhan M. Mohon maaf nih, adanya. Ketika itu hanya rekom saja seperti itu, ketika di dalamnya lagi, nanti di dalamnya lagi, mereka akan membeli suara, memberi pada anggota dewan, kalau tidak langsung. Tetap anggota dewan dan dapat. Dan peristiwa 2000 di masa Orde Baru, saya melihat sendiri seperti itu. Karena di awal-awal reformasi saya mengikuti itu dan harus membayar. Sebenarnya pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat memiliki hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, sehingga dapat menjalankan pemerintahan secara lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Saya kira begini, kita harus hati-hati menanggapi bahwa pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung itu terlalu binary positioning. Saya melihatnya diskusi yang ada di publik. Kenapa? Karena yang harus kita lihat adalah ide dasarnya dulu. Ide dasarnya kan mengenai tentang penghematan gitu ya. Kalau memang mau melihat seperti itu, saya kira kembali kepada ide dasar kenapa kemudian dulu otonomi daerah muncul dan kemudian ingin menghidupkan pemilihan langsung gitu kan. Kalau kemudian semuanya menjadi tidak langsung, menurut saya itu memang betul-betul kemunduran demokrasi. Tetapi kalau mau melihat dari perkembangan informasi, data, termasuk opini dari berbagai pihak, saya kira ada jalan tengah kalau menurut saya. Yang pertama adalah jiwa dari otonomi daerah itu kan di kabupaten kota. Jadi pilkada langsung mungkin bisa dipertahankan di tingkat kabupaten kota, tetapi kalau tingkat provinsi saya kira khusus selain Jakarta ya, selain Jakarta itu tidak perlu ada pemilihan gubernur karena mereka merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pun juga bisa jadi meskipun daerah khusus Jakarta, di Jakarta pun bisa jadi tidak perlu karena memang perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pilkada langsung harus memiliki keunggulan dalam membuka ruang meritokrasi. Sistem ini memungkinkan kandidat memiliki kapasitas, integritas, dan visi terbaik untuk bersaing tanpa terlalu bergantung pada dukungan elit politik. Pilkada langsung menciptakan peluang bagi tokoh-tokoh lokal yang potensial untuk tampil dan memimpin daerahnya. Bahkan lahir dari sistem di luar kaderisasi partai politik. Kalau memang mau menghemat keuangan negara, bisa kok. Saya kira contoh misalkan, urgensi kita kemudian membangun IKN, apakah harus sekarang? Tidakkah bisa ditunda? Yang pertama. Yang kedua, gaji dan fasilitas dan tunjangan dari para pejabat tidakkah kemudian bisa dikurangi di era sekarang? Kalau mau bicara terkait misalkan mau melanjutkan program-program pemerintahan yang sekarang, jadi jangan kemudian langsung menusuk pada ujung, yaitu pada rakyat. Karena apa? Pada saat kemudian pilkada, itu kita harus jujur, data bicara ekonomi daerah hidup. Rakyat merasakan. Kalau kemudian tiba-tiba ditiadakan, maka kan kemudian yang beruntung ya sudah, kalau nggak eksekutif ya legislatif gitu. Nah ini yang menurut saya penting diperhatikan. Bandar togel bisa jadi dewan mengalahkan seorang tokoh masyarakat dan sebagainya karena uang dan sebagainya. Ini yang harus kita ambil bukan karena bandar togelnya, tapi perangkat hukumnya yang harus kita benahi saat ini, yang harusnya diperhatikan. Kenapa? Ketika negara menghadirkan sesuatu, meminta peran serta masyarakat, mereka tidak memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan maupun sanksi-sanksi yang tegas, peraturan yang tegas. Ini yang menjadi persoalan. Katakanlah sekarang kalau seandainya mau kembali benar-benar sebuah kemunduran, kalau seandainya karena sebab itu sehingga tidak sedikit kepala daerah yang lahir dari sistem pilkada langsung berhasil membawa perubahan bagi wilayahnya. Mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah ini kan kalau memberikan usulan kerap kali versinya gitu loh. Harusnya kemudian kita sekarang tanya ke rakyat, survei. Kan kita belum tahu nih surveinya.
apakah kemudian rakyat menginginkan atau tidak. Karena apa? Karena mau tidak mau kita paling penting kembali solusinya ke konstitusi. Di konstitusi itu dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Nah, kalau kemudian pemerintah ingin seperti itu, saran saya tanya saja. Tapi kalau kemudian tanya kepada saya, baiknya kita ngambil win-win solution atau titik tengah, di mana yaitu otoda, spiritnya jelas bahwa otoda itu ada di kabupaten kota, maka pilkada langsungnya di kabupaten kota. Mungkin yang bisa mengakomodir misalkan permintaan dari presiden yang kemudian ketua umum partai itu, yaitu di provinsi. Dan saya kira itu juga lumayan akan menghemat, karena provinsi seperti apapun dipilih oleh rakyat tapi merupakan perpanjang tangan pemerintah pusat. Ini kan dilema gitu. Di situ semuanya menurut saya lebih banyak uang yang kemudian bisa percuma dipakai. Dan saya kira itu win-win solution lah. Mudah-mudahan, dan saya yakin win-win solution itu yang kemudian akan diambil, dan saya percaya itu. Siapa calon kepala daerahnya yang diusung oleh partainya, walaupun itu jelek dan sebagainya, dia samikna wa ta'na, saya dengar dan saya ikuti. Tapi kalau di rakyat nanti dulu, rakyat juga akan melihat track recordnya. Karena banyak kepala-kepala daerah yang saya sepakat, dan memang itu juga saat ini dihukum oleh rakyat. Ya, bahasanya dihukum berat karena dia sudah pernah menjadi incumbent sehingga kalah. Di tahun 2024 ini aja, pilkada yang kemarin, banyak itu orang-orang yang dihukum oleh rakyat. Di pileg, banyak yang dihukum oleh rakyat. Di pilkada lebih banyak lagi. Bupati, incumbent yang menjabat yang tidak disukai rakyat, atau mereka-mereka yang track recordnya tidak bagus ketika, karena disajikan kepada rakyat loh, bukan disajikan ke rakyat, bukan disajikan ke anggota dewan. Ini rakyat akan menilai langsung. Rakyat bisa menghukum. Kontribusi terbesar pilkada langsung yaitu masyarakat lebih paham politik. Yaitu memberikan ruang bagi warga negara untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya demokrasi dan hak politik. Keterlibatan masyarakat memilih telah meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab politik, sehingga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Jadi saya kira solusi terpentingnya bukan menggunakan teknologi, karena sampai sekarang kita masih nyoblos kan. Saya kira kalau menggunakan teknologi misalkan, itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi terpenting balik kepada bentuk edukasi. Sebagai contoh, mohon maaf, di Korea Selatan itu kan terjadi satu fenomena politik luar biasa. Tapi parlemennya dan rakyatnya mampu kemudian memakzulkan presidennya. Padahal awalnya pemakzulan pertama gagal, lalu pada pemakzulan kedua kuat. Kenapa? Karena pemilih di sana, rakyat di sana itu sudah melek politik. Literasi politiknya luar biasa. Dan itu tugas yang menurut saya bisa menjadi solusi bagi partai politik. Saya menyarankan ini ya kepada saudara-saudaraku anggota DPR, khususnya DPR RI, kalau memang tidak ingin menghendaki adanya yang dikatakan oleh masyarakat money politik atau apalah, itu money politik itu jenengan saya yakin jenengan duduk di sana itu banyak menggunakan money politik. Saya berkeyakinan itu karena saya adalah salah satu saksi dalam hal ini. Bagaimana salah satu yang melihat, yang bukan hanya mendengar, melihat, tapi merasakan langsung kejadiannya. Jadi buatlah pemerintah yang sekarang di pemerintahan Pak Prabowo, cukup kita buat peraturan yang beradab, yang tegas, jelas sanksinya, dan kita pilih aparaturnya, aparat untuk menegakkannya, dalam hal ini dari KPU, Bawaslu, juga polisi, itu melaksanakan peraturan itu dengan sebenar-benarnya. Sanksi yang tegas itu saya katakan apa? Kalau salah katakan salah, coret katakan coret, lantas sanksinya misalkan kalau bisa dibuat siapapun yang melaksanakan, siapapun yang akan melakukan, walaupun itu belum terjadi, masih dalam hubungannya dia melaksanakan dengan bukti yang cukup bahwa dia mempunyai tim menyebarkan uang, tapi walaupun belum diberikan kepada pemilih, maka dia disanksi 5 tahun, ya, 5 tahun penjara, atau kalau dia sudah melaksanakan, dia
dihukum sanksi 6 tahun penjara dan diberhentikan dari atau dikasihkan disanksi tidak boleh mengikuti pilkada, kontestan politik apapun, itu benar-benar dilaksanakan, insya Allah tidak akan terjadi. Cukup. Pilkada langsung juga cerminan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mempertahankan pilkada langsung bukan hanya soal teknis pemilihan, melainkan juga menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia yang telah kita perjuangkan.